Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen pelajaran terlebih dahulu. Mailin, Hadir. Ariyanti, Hadir. Rizal, Hadir, Pak. Lulung. Hadir, Pak. Siapa hari ini yang tidak hadir? Anda, Pak. Anda. Kenapa dia kok tidak hadir? Kebanjiran. Kebanjiran. Nah, bawa surat izin Tidak. apa tidak? Tidak, Pak. Tidak dititipi. Tidak. Nanti kalau kalian tidak berangkat, usahakan pakai surat izin ya. Iya, Pak. Baik, Bapak, kita lanjutkan ke materi. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang puisi, unsur-unsur puisi. Siapa yang tahu di antara kalian? Anggis, Pak. Anggis, Pak, yang Anggis. Saya, ya. Ya, silakan. Yang pertama ada tema. Yang Tema, kedua diksi. diksi, Yang ketiga perasaan. perasaan, Dan yang yang keempat ada amanat. ya, jangan. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ini, Pak. Baik. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang ide pokok. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa mampu menentukan ide pokok dan informasi penting dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri menjadi sebuah tulisan. Baik, di sini siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud ide pokok? Siapa, yuk? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, Bapak akan jelaskan ya. Ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maknanya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok saja. Ya. Ciri-ciri ide pokok itu yang pertama, mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. Yang kedua, memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Yang ketiga, ide pokok dinyatakan secara jelas atau tidak berbelit-belit. Yang keempat, hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Fungsi ide pokok bacaan tentunya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf atau bacaan. Manfaat mengetahui ide pokok dari teks ini yaitu ketika kamu membaca sebuah paragraf, kamu akan mengetahui inti dari informasi yang ingin disampaikan dari teks tersebut. Baik, ini merupakan cara untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama caranya yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. Kamu harus membacanya dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kalian cermati ketika membacanya. Dan yang ketiga, baca tiap kalimat. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, kalian harus menandainya, bisa ditandai dengan coret atau di garis bawahi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir lupa. Ya, Pak. Baik, Bapak akan memberikan contoh nih. Perhatikan paragraf berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak senang berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau peluang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan aktif dan produktif, tentu orang tidak akan stres. Nah, coba kalian cari ide pokok dari paragraf ini. Tidak perlu stres saat mengikuti
pokoknya stres. Ya, betul sekali. Jadi ide pokok dari paragraf ini adalah tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Baik, untuk contoh paragraf yang kedua, ya kita baca bersama-sama. Bencana banjir, lumpur, akibat sebelumnya kampus itu di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada warga dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu butuh hal-hal lingkungan kotor dan zona industri yang lumpur. Nah, untuk paragraf ini ide pokoknya itu apa? Coba. Bencana banjir, lingkungan, penyakit. Ya, betul sekali. Untuk ide pokok dari paragraf ini adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Bagaimana, masih semangat? Kurang apa? Baik, kalau begitu kita akan permainan dulu ya. Iya. Silakan kalian bisa berdiri. Ayo. Baik, permainannya Bapak contohkan dulu ya. Iya. Nanti kalau Bapak bilang tepuk semangat, kalian tepuk tangan ini. Tepuk semangat. Semangat. Duduk. Deng deng deng. Semangat. Coba semuanya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Duduk. Deng deng deng. Selanjutnya Bapak mempunyai sebuah teks bacaan. Nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi nanti kalian bisa membaca dan memahami teks tersebut. Lalu kalian cari ide pokok dari ke semua paragraf ini. Nanti ditulis di lingkaran ini. Bapak beri waktu selama 3 menit. Ya semuanya. Baik. Silakan dari perwakilan dari kelompok masing-masing bisa maju ke depan untuk membacakan ide pokok yang sudah dikerjakan. Ya, maju semua. Ya, perwakilannya bisa maju ke depan. Ya. Ide pokok dari paragraf 1 itu apa? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ya, betul. Lalu ide pokok dari paragraf kedua apa? Coba. Ide pokok dari paragraf kedua yaitu pembiakan biji jagung. Ya. Selanjutnya ide pokok dari paragraf ketiga. Itu pokok paragraf ketiga yaitu pembuatan oleh tepung sari pakaian dari rambut jagung. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Ya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Baiklah, kalau sudah paham. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah ide pokok adalah ide atau gagasan utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Baik anak-anak, sekian dari pembelajaran Bapak hari ini. Selanjutnya nanti kalian di rumah bisa mengerjakan LKS halaman 10 dan dikumpulkan di pertemuan kita minggu depan ya. Ya, Pak. Tetap semangat apapun kata orang lain, belajarlah dengan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan kalian. Jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati jalan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.